Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share channel Yatisam Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kaisam juga berdoa untuk teman Kaisam yang lagi di rumah sakit ya guys ya. Banyak beredar foto-foto ya guys ya, dimana mbaknya ini sakit ya di rumah sakit sampai badannya kurus sekali. Kita doakan ya guys ya, siapapun mbaknya. Katanya sih orang Indramayu cuy. Nanti ya Kaisam itu bisa nggak ya nanti libur, insya Allah ya Kaisam cari informasinya. Kaisam ada kan ya nomor bangsalnya ya, nanti Kaisam nengokin ke saya ya insya Allah ya. Karena ya kasian banget ya, ini apa sih guys, sakit apa guys sampai kurus begitu. Aduh, maka dari itu ya guys ya, buat kalian yang punya utang makan, mumpung kalian masih bisa makan, jangan kufur ya guys ya. Nah, kalau misalkan ujiannya dibalik, mau nggak kamu sakit, iya kan? Kamu nggak sakit cuma nanggung utang, nggak mau makan gitu. Ingat, di sini kita kerja cuy, ya jaga kesehatan. Kita doakan semoga banyak sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pokoknya teman-teman Kaisam yang di rumah sakit itu ternyata banyak guys, pekerja migran, banyak sekali yang sakit. Aduh, semoga sehat-sehat ya, semangat diminum obatnya. Teman Kaisam juga yang masih kesulitan, Allah mudahkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya fighting sampai finish ya guys ya. Teman Kaisam yang bahagia jangan lupa bersyukur. Oke. Hari ini bahas apa? Bahas santai aja ya. Ada beberapa nih orang lokal ya guys ya. Ini benar-benar dampaknya luar biasa. Ini majikan kalian yang mafan-mafan nih ya. Ini memang karena keadaan ekonomi Hong Kong lagi nggak stabil ya guys ya. Banyak anak-anak muda yang mengalami gangguan berpikir. Karena asal kalian tahu guys, Hong Kong ini adalah inflasi terbesar guys. Jadi nih sudah diprediksi nih lulusan Tai Hok, lulusan universitas itu dihitung-hitung itu tidak mampu untuk membeli rumah cuy. Karena salarinya itu nggak banyak gitu ya. Aduh, ini problem bersama ya guys ya. Untuk itu ya guys ya, ayo kita bahas. Jadi kemarin kejadiannya jam 1 siang. Ini di North Point. Ini North Point-nya ini karena Kaisam itu lama di North Point. Ini nih di depannya ini loh guys. Tin Hau di belakangnya itu kan ada plaza ya. Nah, di situ ada tempat gym. Ini ada perempuan yang bugil guys. Lari-lari dia mau nge-gym ya Kaisam. Nah, ini masih muda sekali. Nah, kemarinnya juga di North Point ada laki-laki yang telanjang juga belanja di Circle. Kalau misalkan kalian menemukan orang telanjang kayak gini di jalanan, apa sih yang dilakukan? Cepat ya guys ya, poking, hubungi 999. Kalau nggak kalian yang nahan itu orang gitu biar nggak berlari-lari ya guys ya. Atau kalian kalau misalkan ada jaket di dalam tas nggak apa-apa, pongju, bantu dia untuk untuk menutup ya guys ya. Lo kalian kalau misalkan laki-laki gimana saya mau nutup ya kan? Subhanallah. Nah, ini banyak guys. Jadi kemarin itu terjadi jam 1 siang di tempat gym ya, di depannya ini ada perempuan muda, rambut panjang, bugil, berlari-lari. Ditahan sama laki-laki cuy, ditembok, ya kan? Kira-kira laki-lakinya ini matanya ini bisa ke bawah nggak ya? Ke bawah nggak ya? Apa yang kalian kepoin? Kira-kira rambut bawahnya panjang nggak Kaisam? Nggak boleh kayak gitu ya guys ya. Nah, mereka ini langsung dipanggilin ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit. Diduga, iyalah, cincin peng ya, atau gangguan mental. Ini lagi banyak banget guys, di Hong Kong. Banyak sekali pemuda-pemuda. Karena apa? Karena maaf ya cuy ya, mereka tuh harusnya bekerja ya guys ya, tapi terlalu banyaknya pendatang dengan visa turis yang memilih overstay juga, yang menyerobot pekerjaan ya, yang harusnya itu pekerjaan bisa didapatkan oleh mereka. Jadi lapangan pekerjaan itu sekarang itu kecil sekali di Hong Kong. Makanya orang-orang muda ini pada frustasi guys cuy, apalagi dampak pandemi kemarin. Nah, maka dari itu ya guys ya, kenapa polisi Hong Kong, imigrasi, Satgas ini lagi gencar-gencarnya ngerazia anak-anak yang overstay atau visa kerjanya habis atau pengajuan papernya ditolak karena ada kasus nih. Kemarin itu ada yang telepon Kaisam, kalau saya mau nengokin teman saya yang paper itu gimana ya caranya? Ya kalau misalnya teman kamu nggak menyertakan identitas kamu di polisi, ya sampai kapanpun juga kamu nggak bisa ngubungin dia. Karena apa? Karena walaupun kamu telepon polis, itu privasinya sangat dijaga ya guys ya, narapidana itu. Jadi Kaisam itu kepo, kenapa temanmu? Dia itu paper Kaisam, pengajuan paper. Jadi dia memiliki suaka gitu ya, kertas pengajuan suaka yang dapat bantuan loh guys, yang dapat biaya kos ya guys ya. Nah, kemarin itu kan harus wajib lapor ya guys ya. Ada jangka waktunya dia itu harus wajib lapor, entah itu 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Nah, pas laporan kemarin ternyata papernya ditolak. Padahal kan Kaisam dia nggak lagi bekerja. Iya, kan yang memiliki hak untuk memberikan kamu izin tinggal itu kan imigrasi cuy. Kita siapa ya kan? Akhirnya katanya cuy,
Pengajuan papernya ditolak, langsung ditahan. Nggak boleh keluar, nggak boleh dikasih keluar lagi. Ya takut kabur ya cuy ya. Nah, yang jadi masalahnya, ngerinya, ini handphone kan langsung diambil ya sama polisi ya cuy. Nah, dia itu punya kos-kosan. Nah, kos-kosannya itu masih banyak bajunya, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita sudah ditahan seperti ini, ya nggak bisa kita untuk pulang lagi, kecuali dia ini kan diberikan izin telepon siapa yang mau dipercaya ya. Kemungkinannya ya minta tiket pesawat untuk pulang ya cuy ya. Atau yang kedua, minta temannya datang ke kosan untuk beresin, ya kan? Nah, Kaisam terus kalau kayak gitu gimana? Ya harus cepat pulang. Kalau dia mau pulang, ya dia bisa telepon temannya untuk membelikan tiket pesawat. Nah, setelah itu, tiket pesawat dilaporkan ke polisi, diatur schedule untuk pulangnya. Nah, terus apakah diberikan izin kayak di sama temannya yang ditelepon itu untuk menjenguk? Biasanya, kebanyakan. Kalau sudah diberikan tiket pesawat seperti itu, polisi akan menghubungi temannya nih. Kalau misalkan si A akan dideportasi pada tanggal ini, kamu boleh ketemu untuk terakhir kalinya langsung di bandara. Biasanya kayak gitu cuy. Jadi bisa dikasih waktu beberapa menit untuk ketemu di bandara saat dia masuk ya guys ya. Jadi dia ini kalau misalkan papernya ditolak, dia ini harus dideportasi langsung, diantar sama polisi langsung duduk di tempat pesawatnya. Jadi nggak diberikan kesempatan dia untuk out lagi, untuk bisa kabur lagi, untuk berkelana lagi di Hong Kong. Udah nggak bisa ya guys ya. Kalau sudah keputusan deportasi itu, ngeri ya cuy ya. Kita bayangin nggak, kita ditahan nih tangannya nih sama polisi ke bandara, semua orang lihat ih apa itu ya. Kita adalah orang yang dideportasi. Keren ya. Ya, kalian bisa kalau misalkan nama kalian diajukan oleh si narapidana ini, kalian bisa mengunjungi dia untuk terakhir kalinya di bandara saat polisi menentukan jadwalnya. Gitu cuy. Jadi kita nggak bisa nih cari-cari teman kita kalau misalkan kita yang nggak didaftarin ya guys ya. Nah, tapi Kaisam keluarganya nyariin ke saya. Ya udah, yang harus kalian lakukan adalah memberitahukan keluarganya kalau misalkan penjara Hong Kong itu terjamin kok makannya. Jadi nggak usah khawatir mak, tunggu aja nanti anaknya juga pulang kalau masa deportasi ya guys ya. Itu. Jadi kalau kita sudah di penjara ya udah, nggak ada yang kita lakukan selain kita berdoa saja ya, dan siapkan tiket pesawat ya supaya kita biar cepet pulang. Untuk itu teman-teman Kaisam ya, yang masih bekerja dengan majikan, kalau misalkan majikan sekiranya maafan, tunggulah di termination atau kalian mengajukan notice. Cari lagi majikan baru, ya guys ya. Itu adalah sistem yang benar gitu. Bukan kabur dari rumah majikan, terus memilih overstay. Itu adalah jalan yang salah guys ya. Walaupun kalian dengan bangga bisa cuci piring, sayun, gaji gede, kalau ya salah, oke? Jadi bukannya kayak saya itu tidak pro dengan anak overstay, karena aturannya itu ya memang nggak boleh gitu, ya kan? Kita jangan membenarkan apa yang salah gitu ya cuy ya. Buat teman-teman Kaisam yakin kalian bisa berhasil dengan resmi. Step by step gaji kalian akan ada di titik dimana gaji kalian juga besar. Amin. Semangat cuy. Oke, mungkin itu aja guys ya. Jangan mengambil menyerobot hak orang Hong Kong ya guys ya, karena mereka juga butuh hidup, butuh bekerja ya guys ya. Ya, kalau misalkan kalian itu menyerobot pekerjaan ilegal, ya zolim kalian itu. Karena banyak juga orang yang bundir ya guys ya. Kemarin itu di Kuntong, orang Hong Kong masih muda lagi, jatuh dari flatnya, plok, dengan keadaan yang nyerking kelele gitu guys. Kaisam itu iba ya guys ya. Dia itu tidak bisa hidup di negaranya sendiri. Karena apa? Karena terlalu banyak pendatang yang tidak tahu diri. Kita sebagai pendatang, sebagai tamu, sebagai orang yang mencari nafkah di sini, ya kita lebih tahu diri aja. Oke? See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.